Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Nabi Mikha. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang hal soal penciptaan versi Alkitab. Seperti apakah kisahnya? Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang awal mula dunia kisah penciptaan menurut Alkitab. Pada mulanya, sebelum ada cahaya, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada manusia, hanya ada Tuhan, Allah yang kekal, yang tidak pernah berawal dan tidak akan berakhir. Dari Dialah segala sesuatu berasal, dan melalui firman-Nya, dunia yang kita kenal saat ini dimulai. Inilah kisah awal mula dunia menurut Alkitab, sebuah kisah yang bukan hanya menceritakan penciptaan alam semesta, tetapi juga menunjukkan kasih, kuasa, dan tujuan Tuhan bagi manusia. 1. Hari pertama, cahaya lahir dari kegelapan. Pada bagian pertama kisah penciptaan, Alkitab menggambarkan kondisi bumi sebelum Tuhan mulai bekerja. Bumi masih kosong, belum berbentuk, dan diselimuti kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada bentuk, tidak ada kehidupan, hanya kekacauan yang sunyi. Gambaran ini menunjukkan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada apapun yang dapat berdiri sendiri. Segalanya membutuhkan firman dan kuasa Allah untuk memperoleh bentuk dan tujuan. Di tengah kekosongan itu, Roh Tuhan digambarkan melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah simbol kehadiran Allah yang aktif, bukan pasif. Meskipun belum ada apapun, Tuhan sudah hadir, siap menciptakan sesuatu yang baru. Kehadiran roh ini menegaskan bahwa proses penciptaan bukan sekadar peristiwa acak, tetapi karya penuh kehendak dan rencana dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, momen penciptaan dimulai ketika Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Firman ini memecah kegelapan dan menghadirkan cahaya pertama dalam sejarah alam semesta. Terang yang muncul ini bukan matahari atau bintang, tetapi cahaya yang berasal langsung dari kuasa Allah. Ini menunjukkan bahwa terang sejati berasal dari Tuhan, bukan dari ciptaan. Cahaya itu menjadi penanda bahwa Tuhan sedang mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Setelah cahaya hadir, Tuhan memisahkan terang dari gelap. Ia menamai terang itu siang, dan kegelapan itu malam. Dengan tindakan ini, Tuhan menetapkan ritme waktu siang dan malam yang akan menjadi dasar kehidupan ke depan. Hari pertama bukan hanya tentang hadirnya cahaya, tetapi tentang dimulainya ketertiban, arah, dan struktur yang akan membentuk dunia. Dari sinilah seluruh proses penciptaan mulai bergerak. 2. Hari kedua dan ketiga, langit, laut, dan daratan terbentuk. Pada hari kedua penciptaan, Tuhan mulai membentuk struktur dasar bagi kehidupan. Ia memisahkan air yang ada di atas dan air di bawah, lalu menciptakan suatu ruang di antaranya yang dinamai langit. Pemisahan ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga menunjukkan bahwa Tuhan sedang menciptakan keteraturan. Dari keadaan yang sebelumnya kacau dan tak berbentuk, kini muncul ruang yang jelas, teratur, dan siap menerima bentuk kehidupan yang akan muncul kemudian. Langit yang diciptakan Tuhan menjadi batas antara air di bumi dan air yang berada di atas. Dalam konteks Alkitab, air di atas dapat dipahami sebagai sumber hujan dan fenomena langit lainnya. Dengan menciptakan langit, Tuhan tidak hanya membangun struktur atmosfer, tetapi juga mempersiapkan dunia untuk siklus alam yang kelak menjadi bagian dari kehidupan manusia, cuaca, musim, dan udara yang dapat dihirup. Masuk ke hari ketiga, Tuhan kembali bekerja dengan memerintahkan air di bawah langit berkumpul sehingga daratan muncul. Proses ini menghasilkan dua wilayah besar, daratan yang diberi nama bumi
dan air yang terkumpul disebut laut. Pemisahan antara laut dan daratan menjadi dasar bagi keanekaragaman kehidupan yang kelak memenuhi bumi. Ini adalah langkah besar dari kekacauan menuju sesuatu yang terstruktur dan bisa dihuni. Namun hari ketiga tidak berhenti di situ. Tuhan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, rerumputan, tanaman berbiji, dan pohon berbuah. Dengan satu firman, dunia yang tadinya kosong kini berubah menjadi tempat penuh warna dan kehidupan. Tumbuhan menjadi sumber makanan, oksigen, keindahan, dan dasar dari seluruh ekosistem. Hari ketiga menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan bentuk, tetapi juga menyediakan kebutuhan bagi kehidupan yang akan Ia ciptakan berikutnya. Bagian 3. Hari keempat hingga keenam alam semesta dan manusia diciptakan. Pada hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Semua benda langit ini ditempatkan dengan tujuan yang jelas, untuk memisahkan siang dari malam, mengatur musim, dan menjadi penanda waktu bagi manusia di masa depan. Langit yang sebelumnya gelap kini dipenuhi cahaya yang teratur dan harmonis. Kehadiran benda-benda langit ini menunjukkan betapa Allah menciptakan alam semesta dengan detail, keteraturan, dan tujuan. Masuk ke hari kelima, Allah mulai mengisi bumi dengan kehidupan. Ia menciptakan berbagai makhluk laut dari ikan kecil hingga binatang besar di lautan dalam serta burung-burung yang memenuhi langit. Ini adalah pertama kalinya Allah memberikan berkat, yaitu kepada makhluk hidup tersebut, agar mereka berkembang biak dan memenuhi bumi. Dengan ciptaan ini, bumi yang sebelumnya hanya berupa tanah dan air, mulai penuh dengan gerak, suara, dan kehidupan. Pada hari keenam, Allah menciptakan semua jenis binatang darat, dari hewan liar hingga ternak dan makhluk kecil yang merayap. Semuanya diciptakan menurut jenisnya. Setiap hewan memiliki fungsi dan tempat dalam keseimbangan alam yang Allah rancang. Dunia yang tadinya kosong kini menjadi habitat yang lengkap berisi makhluk hidup dari laut, udara, dan darat. Puncak dari hari keenam adalah penciptaan manusia. Tidak seperti ciptaan lainnya, manusia dibuat menurut gambar dan rupa Allah, sebuah kehormatan yang menunjukkan identitas dan tujuan manusia di bumi. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memerintah, menjaga, dan mengelola seluruh ciptaan. Dengan diciptakannya laki-laki dan perempuan, kisah penciptaan mencapai titik tertinggi, menunjukkan bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Allah yang ditempatkan untuk hidup, berkembang, dan menjalankan misinya di bumi. 4. Hari ketujuh Allah beristirahat. Pada hari ketujuh, setelah 6 hari penuh karya penciptaan, Allah menyatakan bahwa seluruh pekerjaannya telah selesai. Tidak ada lagi yang kurang, tidak ada yang perlu ditambah. Alam semesta telah lengkap, teratur, dan sangat baik. Hari ketujuh bukan menunjukkan bahwa Allah lelah, melainkan bahwa Ia berhenti dari aktivitas mencipta, karena segala sesuatu sudah sempurna sesuai kehendak-Nya. Allah kemudian menguduskan dan memberkati hari ketujuh. Ini adalah pertama kalinya dalam Alkitab sebuah hari dikhususkan atau disucikan. Tindakan ini menunjukkan bahwa waktu juga dapat menjadi sesuatu yang kudus. Hari ini menjadi contoh bagi manusia bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang berhenti, merenung, dan menikmati karya Tuhan. Istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari ritme ilahi. Makna hari ketujuh juga mengajarkan manusia tentang shalom, yaitu damai dan keselarasan. Pada titik ini, tidak ada dosa, tidak ada kekacauan, dan tidak ada kerusakan. Semua ciptaan berada dalam kondisi sempurna. Manusia dan alam hidup dalam harmoni penuh di bawah penyertaan Tuhan. Inilah gambaran awal tentang kedamaian sejati yang Tuhan kehendaki bagi dunia. Melalui hari ketujuh, Allah memberikan pola hidup bagi manusia, bekerja dengan tekun, tetapi juga menghargai waktu istirahat dan persekutuan dengannya. Ini bukan sekadar jeda fisik,
tetapi juga waktu untuk menyadari bahwa hidup bukan hanya hasil usaha manusia. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Hari ketujuh menjadi simbol relasi antara Sang Pencipta dan ciptaannya, relasi yang penuh kasih, damai, dan keintiman. Kisah penciptaan bukan sekadar catatan sejarah awal dunia. Ini adalah pengingat bahwa hidup manusia memiliki tujuan. Kita bukan hasil kebetulan, tetapi diciptakan dengan sengaja oleh Tuhan yang penuh kasih. Setiap detail ciptaan laut, langit, pepohonan, hewan, bahkan napas yang kita hirup adalah bukti bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan teliti dan sempurna. Penciptaan juga mengajarkan bahwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi karena diciptakan menurut gambar Tuhan. Kita dipanggil untuk menjaga bumi, menghormati sesama, dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Demikian kisah awal mula dunia menurut Alkitab. Dari kekosongan menjadi kehidupan, dari kegelapan menjadi terang, semua terjadi oleh kuasa dan firman Allah. Dan sampai hari ini, Tuhan yang menciptakan dunia masih bekerja dalam hidup kita, memulihkan, menuntun, dan menciptakan hal-hal baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberkati dan menambah pengertianmu, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya lebih banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.